Penulis cerita, Sultan Diko. Karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Part 3. Idris yang dari tadi telah ketakutan, semakin bertambah cemas mendengar gelak tawa dari sahabatnya itu. Sepertinya Marzan memang telah berubah. Hahaha, kenapa Kang Idris nampak seperti orang ketakutan? Ujar Marzan mencairkan suasana. Tidak, aku hanya sedang kurang enak badan saja, karena abis melihat mayat tadi, jawab Idris. Walau sebenarnya Idris merasa ada keanehan dari diri Marzan, namun ia mencoba tetap tenang seperti biasanya. Sudahlah, Kang, jangan ikut campur urusan orang. Mayat tidak dikenal itu mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya, ujar Marzan. Maksudmu, apakah kamu tahu sesuatu tentang mayat itu? Tanya Idris. Ia heran melihat perubahan sikap pada sahabatnya itu. Bukankah selama ini Marzan dikenal sangat peduli pada sesama? Aku tidak mengenalnya, dan bahkan tidak tahu apa-apa tentang mayat itu. Setidaknya, jika ia orang baik-baik tidak akan mengalami nasib seperti itu, jawab Marzan. Ayo Kang, kita berangkat ke proyek sekarang, sambungnya lagi. Idris mencoba berpikir positif. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Marzan. Setelah perbincangan itu berakhir, keduanya segera berangkat ke proyek untuk mengambil gaji. Sebenarnya Idris masih penasaran dengan bercak merah yang berceceran di rumah Marzan, namun ia memilih diam karena tidak enak hati untuk mempertanyakannya, takut hal itu menyinggung perasaan Marzan. Hari itu, semua pekerja proyek mendapatkan upah sesuai apa yang telah ditentukan. Wajah sumringah tampak jelas di rona wajah mereka, kecuali Marzan. Entah mengapa ia malah kelihatan sedih dan murung saat menerima hasil dari jerih payah yang selama 1 bulan ini dinantikannya. Pada malamnya Marzan kembali masuk ke dalam hutan, dengan mengendap-endap agar kepergiannya menuju belantara tidak diketahui oleh tetangganya. Benar saja, ternyata Marzan menjumpai mayat Lastri yang telah digalinya lagi. Seperti orang gila ia memeluk tubuh istrinya sembari menunjukkan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kerjanya di proyek. Sepertinya Marzan sangat menyesali perbuatan kejamnya terhadap Lastri. Kehidupan sekarang semakin tak berarah. Tidak ubah mayat hidup. Hari-hari dilalui terasa sangat hampa. Di sepanjang malam ia tidak henti-hentinya meratapi kepergian sang istri tercinta. Waktu berjalan begitu cepat. Setiap malam Marzan lalui bersama Lastri yang kini tubuhnya mulai membengkak dan membusuk. Menyadari hal itu ia segera menguburkannya kembali. Namun saat rindu akan istrinya merajam Sukma, kuburan itu kembali digali. Begitulah seterusnya, Marzan lakukan hal itu berulang-ulang kali. Hingga pada suatu hari, seorang warga bernama Hussein menemukan mayat yang telah membusuk dan digerogoti ribuan ulat belatung, di dalam hutan yang tidak jauh dari pemukiman. Kemudian ia melaporkan penemuannya pada Pak Kades Rusdi. Barulah setelah itu mayat Lastri dikebumikan dengan layak. Namun Marzan tidak mengetahui hal itu. Merasa bahwa jasad istrinya telah hilang dicuri orang, ia akhirnya mencoba mencari ke semua tempat. Bukan hanya keputusasaan saja saat ini dirasakan, kepanikan mulai membuatnya semakin depresi. Sampai-sampai di setiap malamnya, ia membongkar satu persatu kuburan yang dicurigainya adalah Lastri. Marzan semakin menjadi-jadi, ia depresi.
Setiap hari kerjaannya mengelilingi desa dengan menyeret rantai sepeda di tangan. Masyarakat setempat mengira, pasca kematian Lastri ia menjadi gila. Tidak jarang warga memilih menutup pintu dan jendelanya rapat-rapat saat melihat kehadirannya di sekitar rumah mereka. Sebagian warga yang mengenal kepribadiannya dulu, merasa iba melihat nasibnya kini. Namun tidak jarang juga yang mencemooh dan mencibir. Orang-orang berspekulasi Marzan depresi karena mendapatkan azab dari Tuhan. Sebagai seorang sahabat yang dulu berteman baik, Idris merasa sedih melihat keadaan sahabatnya saat ini, sampai suatu ketika saat ingin mengantarkan makanan ke rumah temannya itu, ia terkejut tatkala menemukan mayat Marzan yang tewas dengan cara gantung diri di rumahnya sendiri. Setelah proses pemakaman usai, orang-orang mengira ketegangan itu telah berakhir. Ketenangan desa telah seutuhnya kembali seperti sedia kala. Namun ternyata hal itu hanya bertahan 1 minggu saja. Setelahnya penampakan arwah penasaran Marzan selalu bergentayangan yang membuat suasana semakin mencekam. Setiap malam suara rantai diseret menjadi masalah baru. Hingga teror itu berawal dari suatu sore, saat waktu siang akan berganti malam. Seorang bocah yang secara tidak sengaja melintas di area kuburan Marzan mengalami kecelakaan yang berujung maut. Idris yang hendak pulang ke rumahnya, kebetulan jalan yang satu-satunya dilalui ialah melewati tempat pemakaman umum desa Permai Jati. Tiba-tiba secara tidak sengaja ia melihat kejadian maut yang dialami oleh dewa itu. Dengan mata kepalanya sendiri, pria setengah baya itu langsung bergegas ke rumah Mirna untuk memberitahu atas apa yang baru saja dilihatnya. Mirna, dari kejauhan Idris telah berteriak memanggil Mirna, untuk mengatakan kabar buruk tentang dewa anaknya. "Ada apa Mang Idris? Kenapa teriak-teriak seperti itu?" tanya Mirna. "Dewa, Mirna, dewa," ucap Mang Idris terbata-bata. "Ada apa dengan dewa? Mang, apa yang terjadi pada anakku?" tanya Mirna yang mulai khawatir. Dewa bersepeda di dekat kuburan Marzan, serasa tersambar petir saat mendengar penuturan Idris. Mirna tahu bahwasanya sesuatu yang buruk telah terjadi pada dewa anaknya. "Bicara yang jelas Mang, ada apa dengan dewa anakku?" Mirna semakin khawatir. Berat untuk Idris menceritakan apa yang telah terjadi pada dewa. Ia takut Mirna akan syok bila mengetahui musibah tragis tentang anaknya. "Sebaiknya kita langsung saja ke kuburan Marzan," ucap Mang Idris. Pria ini tidak sanggup bila harus mengatakan yang sebenarnya pada Mirna. Dengan langkah cepat, keduanya segera bergegas menuju lokasi kejadian. Saat sampai Mirna sedikit heran melihat begitu banyaknya warga yang berkerumun di tempat kuburan Marzan. Warga yang mendengar penuturan Idris beramai-ramai pergi ke pemakaman Marzan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. "Tidak," teriak Mirna, saat mengetahui bahwa dewa anaknya tewas mengenaskan dengan cara terlilit rantai sepeda. "Dewa, bangun, Nak. Bangun." Mirna merintih, meratapi kepergian putranya. Sontak saja teriakan Mirna memancing kedatangan warga yang lebih banyak lagi. Betapa terkejutnya orang-orang tatkala mengetahui bahwa dewa meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Entah bagaimana awal mulanya kejadian aneh ini, bocah 12 tahun yang tengah bersepeda dengan teman-temannya itu, meregang nyawa dengan cara terlilit rantai di lehernya. Mirna semakin histeris, hingga mengalami jatuh pingsan karena tidak kuat untuk menyaksikan kejadian tragis yang dialami oleh anaknya. Kematian dewa memang mengundang banyak pertanyaan, sungguh tidak bisa dianalogikan dengan kata.
berbagai spekulasi miring mulai menjadi halayak diperbincangkan. Satu persatu masyarakat desa Permai Jati meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Kejadian tragis di luar nalar beberapa hari terakhir membuat masyarakat setempat menjadi ketakutan. Desa Permai Jati yang selama ini dikenal damai dan tenang atas keasriannya, kini menjadi sangat mencekam. Entah apa yang terjadi, semenjak kematian Marzan, penduduk setempat seolah kehilangan kedamaian. Satu persatu korban berjatuhan, meninggal dunia dengan cara yang terbilang tidak masuk akal. Di mana-mana terjadi teror yang bersumber dari arwah Marzan. Setiap malam masyarakat desa Permai Jati selalu dihantui oleh penampakan yang sangat menyeramkan. Sebuah suara seperti seseorang menyeret rantai selalu muncul mengitari pedesaan. Karena sering diganggu oleh suara rantai terseret, masyarakat setempat menamainya hantu rantai. Bukan hanya penampakan rantai diseret saja, sosok lain yang tidak kalah menyeramkan juga sering terjadi di setiap malam Selasa dan malam Jumat. Penampakan seperti seseorang sedang menggali kuburan selalu berhasil membuat warga bergidik ketakutan. Dan siangnya pasti terdapat sebuah rantai yang melilit di batu nisan Marzan. Orang-orang percaya, jika sudah seperti itu, disinyalir malamnya akan ada korban yang matinya dengan cara di luar nalar. Sementara itu, rupanya kematian dewa membuat Mirna sangat terpukul. Jiwanya terguncang, ia marah pada kuburan Marzan, dan berniat akan meluapkan amarahnya. Dengan langkah cepat penuh amarah, Mirna menghampiri kuburan Marzan. Makian, cemoohan bahkan sumpah serapah ia lontarkan. Ironisnya, perempuan setengah baya itu malah beberapa kali menendang-nendang batu nisannya. Orang-orang sudah memberikan peringatan agar ia tidak melakukan perbuatan itu, karena jika arwah Marzan marah, bukan tidak mungkin akan mencelakainya. Namun upaya warga untuk menghentikannya sia-sia saja, bukan hanya menendangi batu nisannya saja. Mirna juga menyirami kuburan Marzan dengan air perasan jeruk. Konon katanya jika makam korban yang matinya mengenaskan seperti ini, arwah tidak akan bisa tenang karena merasa perih akibat perasan air jeruk.